Selamat siang teman-teman di Blockers dimanapun Anda berada. Siang ini kita akan membahas tentang bantuan sosial. Bansos. Belum lama ini kan beredar di berbagai platform media sosial iring-iringan kontainer. Tapi sebentar. Di sebelah saya ini adalah Mas Eko Winardi, salah seorang pengamat sosial politik dan budaya di Yogyakarta. Beliau adalah aktivis juga berbagai gerakan yang ada di Yogyakarta. Saya akan berbincang dengan Mas Eko terkait dengan program bansos dan politisasi bansos. Saya lanjutkan Mas, belum lama ini beredar gambar-gambar di media sosial. Itu iring-iringan kontainer, isinya gambar paslon. Saya sebut saja nggak apa-apa, paslon 02. Itu. Dan konon kabarnya itu merupakan bagian dari program pembagian sembako. Pembagian sembako. Karena di platform media sosial berikutnya ada gambarnya juga. Nanti mungkin bisa di-setting banyak, itu ada minyak goreng bergambar paslon. Minyak goreng bergambar paslon, beras bergambar sebagainya. Pertanyaan saya Mas Eko, bagaimana komentar Mas Eko apabila menerima bantuan sosial berupa minyak goreng dan beras ada gambarnya paslon? Saya sendiri atau mewakili? Ya boleh, kalau Mas Eko atau beliau mewakili apapun, tapi saya mau klarifikasi sendiri dulu. Itu memang dari paslon itu atau bagaimana? Kalau ini yang sebetulnya masih belum tahu apakah itu dari paslon itu. Ada paslon itu yang mengeluarkan uang untuk membeli bansos. Karena ada program pemerintah tentang bansos juga. Makanya. Kalau menurut Mas Eko itu program bansosnya dipolitisasi atau apa Mas? Atau gimana? Ya, kalau melanjutkan pertanyaan tadi, jadi kalau itu sebenarnya bansos, terus dimerki, andaikan pun tidak ada nama paslon itu sudah politisasi. Oh gitu? Ya, karena itu kan bansos. Bansos itu negara, negara. Terus kok diarahkan atau disesatkan, kalau pinjam istilahnya si calon presiden itu, disesatkan menjadi seakan-akan itu bantuannya Jokowi. Jokowi identik dengan paslon 2. Itu sudah menyesatkan. Terus kalau kita tanya lagi, kita bandingkan soal waktu itu juga sudah yang tepat politisasi, karena kita nggak pegang data tapi juga menyesatkan opini masyarakat bahwa itu punya Jokowi, gitu. Jadi kan itu ada ataupun tidak ada pemilu, itu bansos itu ada. Harus ada ya? Iya. Atau nanti kalau coba Bung bisa saya tanyakan perbandingan misalnya bansos itu dari tahun kemarin sebelum tahun pemilu, sebelum tahun politik dengan sekarang beda enggak? Itu juga bisa disebut politisasi tadi gitu. Kita ngomongnya di perilaku itu aja. Terus kalau tadi pertanyaannya, bagaimana kalau menerima itu? Kalau saya sih tidak begitu khawatir. Maksudnya? Karena yang menerima, apalagi di gambarnya tahu ini politik, ini politisasi. Jadi tidak mengkhawatirkan saya terus harus banyak sudah saya atau teman-teman saya tambani wae menurut nyoblose tetapi ada anunya, bagi paslon lain juga harus memberikan alternatif terhadap kekosongan saya itu. Kalau dia tidak memberikan alternatif, jadi milih 1 atau 3 gitu, ya bisa terjadi. Jadi mengarahkan atau membuat kita harus memilih 02 kan gitu. Persoalannya sekarang 01 dan 03 bikin apa sehingga dia seperti ucapan saya kampanye wae kan ini bantuan milih Saya tidak akan membahas lebih jauh soal paslon-paslonnya. Saya akan mencoba untuk melihat antara kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat kita, gitu. Ya, betul. Sehingga
bridgingnya itu adalah kebijakan pemerintah, perilaku masyarakat kita itu yang dipolitisasi gitu. Nah, contoh non sewu, ini saya punya ada beberapa nih, saya tunjukin bahwa Jokowi, Jokowi ini, Jokowi tebar bansos sebesar nih, sebesar ada berita di media online. Jokowi tebar bansos sekitar 476 T di 2023. Siapa kebagian? Pertanyaan saya adalah, masyarakat kita menerima bansos itu terus apakah mereka yang memberikan bansos seperti misalnya Pak Jokowi atau itu menganggap bahwa itu masyarakat memiliki kewajiban untuk itu? Yang terjadi sekarang ini ya? Tidak semuanya seperti itu. Sekarang sudah punya pameo tadi itu yang saya bilang kampanye engko itu, makanya peluangnya adalah di paslon lain itu melakukan penawaran yang menarik enggak secara ideologis maupun alternatif, tidak memilih itu gitu loh. Jadi artinya saya membandingkan gitu. Iya. Misalnya aku masyarakat gitu membandingkan, paslon nomor 2 kasih ini, terus paslon nomor 3 kasih ini gitu. Masyarakat pembandingnya bukan sama-sama barang atau fisik gitu. Gitu loh. Misalnya Jokowi ngasih minyak goreng gitu. Bukan Jokowi, misalnya paslon nomor 2 lah kita buka. Misalnya Pak Prabowo Gibran ngasih minyak goreng, beras dan sembako. Terus si 03 misalnya Pak Ganjar Mahfud. Kalau pembandingnya sama, dia ngasih wifi bebas, itu kan lebih. Itu contoh. Tapi tidak hanya sekedar itu. Kalau bagi saya, misalnya Amin, meskipun ini tarafnya janji, tapi lebih menarik tidak sekedar minyak goreng. Dia misalnya nanti BLT sama-sama BLT akan dinaikkan. Tapi masih berupa janji. Iya, meskipun janji kalau meyakinkan. Oke. Jadi kalau itu BLT wajib dinaikkan. Iya. Pasti dalam hal yang sama kan, tapi kita ganti. Wah, kalau gitu kita jangan minyak goreng, wajar, bukan gitu. Bukan itu maksudnya. Jadi memberikan pilihan yang beda, yang lebih esensi gitu, misalnya untuk kesejahteraan atau emansipasi atau perkembangan di menungsake itu yang saya setuju tidak akan membahas itu, tapi itu harus cerdik, pinter. Sekarang kalau masyarakat kita itu sudah seperti apa, Mas? Apakah masyarakat kita itu sudah bisa menganalisis itu, atau mereka masih terbius dengan misalnya dengan minyak goreng atau bahkan uang mungkin gitu? Masih. Jadi cuman maksud saya, kalau Orde Baru kan dulu ada masa mengambang. Sekarang ini memang masih tetap seperti itu. Tidak ada anggota partai kecuali di yang elit-elit itu. Adanya kan konstituen. Jadi sengaja memang kondisi saat ini rakyat atau warga negara itu tidak dididik secara politik. Nah ini siapa yang harusnya mendidik partai? Tapi partai juga mengambangkan posisi rakyat atau masyarakat bukan sebagai anggota partai yang ideologisasi gitu. Tetapi tetap ngomongnya konstituen gitu. Jadi semua peserta pemilu, partai peserta pemilu di Indonesia ini juga mendukung partai masa mengambang itu, tidak pernah dididik. Jadi jangan salahkan rakyat kalau ini misalnya tidak peduli, tidak kritis, tidak ada yang mendidik. Memang masyarakat kita tidak ada yang mendidik, tidak ada. Secara politik itu tidak ada. Padahal itu tugas dari partai politik. Tetapi juga partai termakan oleh paradigma sekarang bahwa masa ini harus mengambang, masa ini hanya konstituen gitu. Jangankan masanya, partainya aja. Kita sebut aja misalnya partai yang kalau di
banner-banner itu partainya Pak Jokowi kayak gitu. Oke. Itu kapan mendidik masyarakat itu? Si partainya sendiri aja Pengkaderannya maksudnya. pengkaderannya nggak ada kok. Kemarin tadi pagi dapat KTA namanya Kaisang itu, nanti malam dilantik jadi ketua umum. Boleh. Dan nggak merasa masalah gitu loh di partainya sendiri. Bagi partainya nggak masalah. Itu saya berani nyebut itu menjadi contoh real partai dan politik di Indonesia sekarang. Hanya kita bisa menyebut PSI, tapi sebenarnya perilaku partai semuanya juga gitu. Baik. Kita akan kembali ke masalah bansos nih. Nah, bansos itu apakah salah satu alat ya? Salah satu alat yang bisa dipakai sebagai alat politik dalam mencari apa? Suara gitu. Iya. Betul. Jadi tadi kalau kita contoh itu tadi Pak Jokowi. Pak Jokowi tadi 400. itu kan sebenarnya apa namanya bansos itu katakanlah sudah kewajiban atau sudah dianggarkan, sudah direncanakan oleh pemerintah. Pemerintah ini bisa dibantu misalnya tahun ini berapa merencanakan pencairan bansos itu. Gitu. Kalau di data yang saya terima ini kan di tahun 2023 ditetapkan sebesar 443,4 triliun. Gitu. Tapi realisasinya konon meningkat sampai 476 di tahun yang sama politik. di tahun politik. Iya. Satu di meningkatnya ini pun sudah terjadi politisasi. Saya bilang tidak manipulasi karena datanya harus menunjuk, nanti saya di ngawur kayak tadi. Ada datanya ini. Iya meskipun ada, tapi kan itu bisa politisasi. Iya, ini gambar, artinya ikut-ikut mempolitisasi di wartawannya juga. Oke, jadi artinya terus yang kedua, tadi waktu ya, terus atas nama tadi. Yang ini bansos ini Kemensos atau pemerintah CQ Kemensos ya? Iya. Terus ini diganti namanya Jokowi. Ini kan penggiringan apa ini? Politisasi itu. Padahal kita tahu Pak Jokowi mendukung salah satu paslon. Iya. Nggak tahu dia mendukung apa enggak ya? Katanya enggak cawe-cawe. Cawe-cawe. Enggak cawe katanya tidak ikut, harus netral. Tapi sekarang opini sudah terbuka lebar, sangat kelihatan. Teman-teman sekalian, jadi saya mencatat dari pernyataannya Mas Eko itu ada dua hal. Yang pertama adalah perilaku masyarakat kita sekarang yang juga masih menganggap bansos sebagai bagian penting sehingga ada penggunaan bansos yang dipolitisasi untuk kegiatan suara, kegiatan politik. Nah, kemudian kita akan masuk ke segmen yang ketiga atau bagian yang ketiga, Mas Eko. Apakah praktek bansos ini yang dipolitisasi ini punya konsekuensi hukum nggak, Mas? Nah itu saya nggak bisa ngomong aku. Tapi saya sisi budaya aja nggak bisa ngomong. Prakteknya kan di sini bisa dibuktikan yang ikut campur tangan kan penyebut kalau dalam konteks ini loh beritanya loh, ini kan wartawan yang ikut mempolitisasi Jokowi gitu loh. Apakah benar waktu membagi ini dia sebagai Jokowi atau sebagai apa gitu loh. Jadi opini ini juga sama-sama dibikin oleh kan sehingga menjadi politisasi itu gitu loh. Nah, teman-teman, dari berbagai informasi yang kami terima bahwa politisasi bansos sama dengan sebuah praktek korupsi. Kemudian bagaimana kita melihat bansos itu dipolitisasi atau tidak? Ada beberapa catatan yang bisa menjadi penanda. Mas Eko, nanti saya minta tanggapannya.
politisasi bansos dapat terjadi dengan cara, ini salah caranya, distribusi selektif. Jadi artinya penyaluran bansos diprioritaskan kepada pendukung atau anggota partai politik tertentu. Ada selektif. Kemudian penerima berdasarkan afiliasi politik. Nah, kemudian bansos dipakai sebagai alat kampanye, Mas. Nah, pemberian segerakan tujuan menentukan simpati dengan dalam rangka kampanye politik. Nah, kalau bansos itu dibagikan, bansos kan nanti yang bisa ada dilabeli calon, bisa yang polos. Tapi kalau itu dilakukan pada masa kampanye dalam rangka kampanye politik, ya Mas? Ya itu udah penyalahgunaan dan bisa di apa tadi kamu bilang di korupsi, bagian dari korupsi. Korupsi ada hukumnya. Bisa. Kemudian juga misalnya asal barang, asal dana, itu kan bansos. Kan? Kemudian sudah dilabeli, dibagikan di 4 kriteria tadi itu, dipilih siapa yang mendapat, itu sudah korupsi, penyalahgunaan bantuan sosial yang tadinya punyanya negara hanya dipilih. Kemudian waktunya di masa kampanye atau di saat pertemuan salah satu paslon atau partai itu. Kemudian yang ketiga itu tadi penerimanya atau pemberinya gitu. Ketiga apa yang disebutkan di sini itu bisa menjadi alat ukur ini sebuah korupsi atau bukan gitu. Jadi artinya kemudian teman-teman sekalian tidak terasa sampai 20 menit. Nah, artinya begini Mas Eko, apakah penggunaan bantuan sosial sebagai alat politik, sebagai media politik itu bagi masyarakat pengaruh nggak? Maksudnya pengaruhnya gini artinya, sakarmu gitu. Kalau dari masyarakat kita itu melihat itu gitu loh. Masyarakat kita tadi saya bilang, jadi sudah tahu kalau ini sudah tahu kampanye. Jadi tidak berkaitan. Dianggap bodoh. Walaupun ini sebenarnya bantuan sosial pemerintah, kalau dia sudah tahu. Sudah tahu. Terus yang kedua, tidak akan membuat merasa ini kewajiban saya terus milih paslon atau partai itu. Gitu. Masyarakat sudah tahu ya. Sudah tahu. Sudah sadar. Tapi tadi saya bilang, yang lain juga harus ambil kesempatan memberikan pencerahan atau pilihan alternatif sehingga tadi kose soal milih gitu, tidak tahu itu. Terus itu atau kalau khusus di Jogja ada sentimen laten yang tidak akan mungkin gampang kayak gitu. Sentimen laten Jogja Solo itu diklik di zaman politik ini gitu loh. Misalnya ada Gibran gitu. Laten Jogja Solo itu. Ada persoalan lalu. Itu kalau diculik dikulik gitu di masa kampanye itu tahun politik ini, itu gampang muruk sentimen itu gitu loh. Kemarin saya sebut sentimen laten Jogja Solo ini. Meskipun tidak tepat pada keinginan kita perkembangan Jogja Solo, tapi itu gampang contohnya bal-balan apa gampang diklik sentimen Jogja Solo itu. Kemudian juga itu aja sentimen Jogja Solo itu gampang. Jadi itu bisa untuk menegaskan tampani wae wong Solo. Iya. Ini saya ngomongnya juga ikut mempolitisasi, provokasi dan politisasi. Baik teman-teman tim Blockers, jadi kita mencoba ngobrol ngalur ngidul ngetan ngulon ini terkait dengan bansos. Ada kita menemukan kalau Mas Eko ini sebagai pemerhati sosial politik dan budaya menilai bahwa masyarakat kita itu sudah pintar, sudah cerdas bahwa ini mesti walaupun bansos itu punya pemerintah, ini tetap ono kepentingan politik. Satu, yang kedua tadi tumbuhnya kesadaran bahwa ya orang seneng pilih ya orang seneng ya orang pokok, cuman Kose, hanya Mas Eko menekankan kompetitor yang lain diambil bagian di celah ini umpamanya Mungkin celah ini tidak sama dengan berbagi sembako mungkin, tapi yang lain kayak gitu.
sehingga lebih meyakinkan. oh gitu ya. Ya, jadi gini, moga-moga saja teman-teman sekalian terima saja kalau ada bahasa. Nek ngiling bos. Itu berdasarkan kami sendiri. Demikian obrolan kita terkait dengan bantuan sosial dan politik itu bersama Mas Eko Winardi. Nanti kita akan ngobrol panjang lagi tentang berbagai tema dan kita ketemu lagi sampai nanti. Salam. Ini Mas.